Selamat datang dan selamat menikmati. Teresa mengatakan, semua akan baik-baik saja selama dirinya ada di sini. Tidak ada seorang pun yang akan menyakitinya. Dan siapa namamu? Anak itu mengatakan kalau namanya Andrea. Sekte fanatik itu datang ke desanya suatu hari. Mereka mengatakan bila penduduk menyerahkan satu orang sebagai tumbal, mereka akan membiarkan penduduk yang lainnya hidup. Jadi para penduduk mengatakan dirinya harus pergi demi kebaikan desa dan juga dirinya seorang yatim piatu. Akhirnya dirinya dibawa ke sini oleh sekte fanatik. Teresa pun memeluk Andrea dan menenangkannya. Teresa berpikir, walaupun mereka memanggil Andrea sebagai penghuni tower, tapi Andrea tidak berbeda dengan orang biasa. Yang terdengar sekte fanatik mengatakan, sudah waktunya mereka membawa seseorang untuk dijadikan tumbal. Mereka akan memilih satu orang dari tiap sel. Bila mereka tidak memilih seseorang, semuanya akan dibawa untuk dijadikan tumbal. Bila para tahanan ingin hidup lebih lama, bertarung dengan tahanan yang lain. Para tahanan pun panik dan ketakutan. Tapi mereka menyadari kalau ada Andrea yang dapat mereka tumbalkan. Tapi Teresa segera menghalangi mereka. Melihat kekacauan yang ada, fanatik itu terlihat sangat menikmatinya. Di tempat lain, Jin Hyuk mengajukan dirinya sendiri untuk dijadikan tumbal. Saat Jin Hee-hyuk sudah terikat dan berjalan keluar, Jin Hyuk membuang Red Flame Pill ke dalam selokan. Jin Hyuk merasa sudah menyiapkan segalanya. Teresa sekarang pasti sudah tertangkap dan berada di dalam sel sekarang. Ini pertama kalinya ia memainkan bagian ini dengan cara yang lain, tapi tampaknya berjalan dengan lancar. Muncul notifikasi Hidden Quest, setiap fanatik yang dibunuh, Jin Hyuk akan mendapatkan stat adaptability. Bila bosnya yang terbunuh, Jin Hyuk mendapatkan 30 stat adaptability. Jin Hyuk berpikir, sistem selalu memberikan stat sebagai hadiahnya, tapi ia tidak menyangka akan mendapatkan stat adaptability. Terdengar keramaian, sepertinya mereka sudah sampai di tempat pengorbanan. Tahanan yang lain sampai muntah karena saking paniknya. Pintu pun dibuka. Para algojo sudah bersiap menanti para tumbal. Perhatian Jin Hyuk tertuju pada sesuatu. Ternyata Teresa sudah berada di tiang pengorbanan. Jin Hyuk mengatakan dirinya baru saja berencana untuk mengumpulkan stat lalu menyelesaikan lantai ini. Jin Hyuk mengeluarkan Book of Macedrian. Jin Hyuk terbebas dari larangan menggunakan skill selama 10 menit. Jin Hyuk mengarahkan apinya ke dalam selokan dan mengenai Red Flame Pill. Tanah pun bergetar dan pilar-pilar api menyembur dari dalam tanah. Lalu Jin Hyuk mengeluarkan pisaunya dan mengarahkannya ke rantai yang membelenggu Teresa. Jin Hyuk menangkap Teresa dan dengan segera mengecek keadaannya. Setelah dirasanya keadaan Teresa baik-baik saja, Jin Hyuk mengeluarkan Black Pill dan memakannya. Seketika muncul kabut hitam tebal, menyelimuti seluruh tempat itu. Saat melihat kabut hitam itu, para fanatik langsung berdoa, menganggap kalau kabut itu adalah kekuatan dari Demon King. Jin Hyuk dari dalam kabut langsung menyerang para fanatik itu. Setiap kali satu fanatik terbunuh olehnya, Jin Hyuk mendapatkan 0,1 poin stat adaptability. Terdengar suara tebasan dan kesakitan dari dalam kabut. Sebelumnya, Teresa menahan agar mereka tidak menjadikan Andrea sebagai tumbal. Tapi para tahanan menganggap Andrea sebagai NPC, bukan makhluk hidup. Teresa menghajar mereka semua dan berkata, mereka meremehkan dirinya hanya karena ia tidak dapat menggunakan skill. Tapi jangan terlalu berani, dirinya yakin dapat mengalahkan mereka semua. Lalu datang penjaga dan membawa Teresa sebagai tumbal. Saat Teresa terbangun, Jin Hyuk sudah berada di hadapannya. Teresa mengatakan, dirinya tahu kalau Jin Hyuk pasti akan datang menyelamatkan dirinya. Setelah Teresa dibebaskan, Jin Hyuk berencana akan langsung mengalahkan ketua sekte dan melarikan diri. Teresa mengatakan, ada suatu tempat yang harus kita datangi dulu. Mereka membebaskan para tahanan dan Teresa bertemu lagi dengan Andrea. Teresa mengatakan Andrea adalah penghuni tower. Dia dibawa ke sini oleh sekte fanatik dan dipaksa untuk menjadi pengikut atau dijadikan tumbal. Jin Hyuk merasa kesal karena sudah membuang waktu 10 menitnya untuk hal ini. Tiba-tiba Jin Hyuk menyadari sesuatu, kalau Andrea akan menjadi bagian dari rencananya. Jin Hyuk mengatakan, mengapa Andrea tidak menjadi pengikut? Kebanyakan para penduduk asli di sini adalah fanatik. Andrea mengatakan,
Dirinya tidak ingin percaya kepada dewa. Penduduk yang lain menyerahkan dirinya hanya karena ia seorang yatim piatu. Bila ada dewa di sini, dewa itu pasti yang menciptakan neraka ini yang dipenuhi dengan kesedihan. Bila ini semua adalah rencana dewa, maka dewa itu pasti kejam. Jin Hyuk mengatakan, ia tidak tahu kalau ini akan membuat Andrea lebih baik atau tidak. Dirinya sama seperti Andrea. Ia ditelantarkan di panti asuhan sesaat dirinya dilahirkan dan tumbuh sendirian. Sangat berat baginya untuk hidup tanpa orang tua, tapi ia tetap harus bertahan hidup pada akhirnya. Bersikap marah atau frustasi tidak akan merubah keadaan. Dirinya akan melenyapkan ketua sekte demi Andrea, dan Andrea dapat hidup di dunia yang bebas dari kekuatan itu. Tapi sebagai gantinya, Andrea harus menjadi bawahannya. Saat Andrea menyetujuinya, Jin Hyuk menggunakan Brand of Obedience kepadanya. Jin Hyuk mengatakan, sekarang saatnya untuk melenyapkan ketua sekte fanatik itu. Efek dari Book of Macedrian sudah berakhir, skill Jin Hyuk tersegel kembali. Terlihat ketua sekte di dalam ruangannya, sedang memegang kendi dengan senyum jahatnya. Jin Hyuk mengatakan, ketua sekte sangat berbeda dari fanatik yang biasanya. Ketua sekte tidak dapat menggunakan skill sama seperti kita, tapi dia sangat kuat, hampir sekuat Algojo. Teresa mengatakan, kalau begitu Jin Hyuk dapat menggunakan skill seperti sebelumnya dan mengalahkannya. Jin Hyuk mengatakan itu adalah rencananya sedari awal, tapi waktunya sudah habis, dirinya tidak dapat menggunakan skillnya lagi. Ia akan mencoba melawannya dalam jarak dekat, tapi relik miliknya sangat berbahaya. Reliknya adalah Jar of Impurity, mengandung sihir yang dapat membunuh target tanpa gagal. Dirinya akan melakukan apapun untuk memblokirnya sekali. Setelah digunakan, akan memakan waktu yang cukup lama untuk bisa digunakan lagi. Peran Teresa di sini sangat penting. Teresa harus mengalahkan ketua sekte sebelum ketua sekte merapalkan sihir selanjutnya. Kita sudah sampai di ruangan ketua sekte. Teresa harus mengingat apa yang sudah ia katakan sebelumnya. Teresa pasti akan mengetahuinya kapan untuk melakukan itu. Ketua sekte mengatakan, orang yang paling bertanggung jawab dalam mengacaukan ritual pengorbanannya datang ke sini sendiri dengan kedua kakinya. Jin Hyuk bertanya, kemana pendeta yang tadi bersama ketua sekte? Ketua sekte menjawab, orang itu sudah lama pergi. Orang itu mengatakan sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Jin Hyuk berpikir pendeta itu sangat pintar. Dirinya penasaran apa yang harus dilakukannya untuk membuat pendeta itu datang kembali. Ketua sekte mengatakan, dirinya tidak tahu bagaimana Jin Hyuk dapat menipu dewa dan dapat menggunakan skill di sini. Tapi ia akan mengorbankan Jin Hyuk sebagai tumbal kepada dewa dan membuat Jin Hyuk membayar semua perbuatannya. Saat Jin Hyuk bergerak, Teresa mengikutinya dari arah berlawanan dan mereka menyerang ketua sekte dari dua arah. Saat Jin Hyuk melihat ada kesempatan, ia memerintahkan Teresa untuk menutup mulut ketua sekte. Tapi kekuatan sekte sangat kuat dan melemparkan Teresa hanya dengan kekuatan lehernya saja. Adu jotos pun terjadi antara Jin Hyuk dan ketua sekte. Jin Hyuk mengatakan dirinya sudah pernah melawan seseorang yang 10 kali lebih besar darinya. Apakah ketua sekte berpikir dirinya akan kalah semudah itu? Sambil tertawa, ketua sekte mengatakan, luar biasa, Jin Hyuk akan menjadi tumbal yang sempurna. Kalau begitu, Jin Hyuk akan jadi yang pertama dikorbankan. Lalu ketua sekte merapalkan mantranya. Kendi itu bereaksi dan langsung menyerang Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, jangan lupa Teresa, waktu pemakaian skill ini akan lama. Perhatikan mata yang ada di kendi itu. Teresa dapat memperkirakan berapa lama waktu sebelum dapat digunakan lagi, dan dirinya akan menyerahkan sisanya kepadanya. Jin Hyuk terkena sihir itu, dan langsung mati di hadapan Teresa. Notifikasi muncul, Jin Hyuk sudah mati. Karena sudah mati, The Demon King Curse menghilang. Ketua sekte mengatakan, betapa segarnya pengorbanan itu, Demon King pasti akan senang. Apakah Teresa hancur karena kematian Jin Hyuk? Bila kurang sakit, pengorbanan itu tidak berarti. Ketua sekte melihat Andrea dan bergegas menangkapnya. Tiba-tiba Teresa melompat menunggangi ketua sekte dan membantingnya. Teresa mengatakan, apapun yang terjadi, dirinya tidak akan membiarkan ketua sekte mengambil Andrea. Ketua sekte mengatakan, sepertinya masih ada perlawanan dari Teresa. Itu sangat menakjubkan.
Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.